Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Maulana. Saya mahasiswa kelas A23. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum dan menjelaskan rangkuman materi pertemuan 2 sampai pertemuan 6 pada mata kuliah MK Sosiologi Pendidikan. Yang pertama yaitu 7 kekuatan sosial dalam perkembangan teori sosiologi, yaitu 1. Revolusi politik, 2. Revolusi industri dan kemunculan kapitalisme, yang ketiga kemunculan sosialisme, yang keempat feminisme, yang kelima urbanisasi, yang keenam perubahan keagamaan, dan yang ketujuh yaitu pertumbuhan pengetahuan. Tidak pas rasanya kalau kita membahas tentang sosiologi tanpa mengetahui siapakah pencetus atau siapakah orang yang dikategorikan sebagai bapak sosiologi. Dalam kesempatan ini ada 2 orang tokoh yang merupakan yang dikenal dengan bapak sosiologi. Yang pertama yaitu Auguste Comte, yang kedua Ibnu Khaldun. Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Pemikiran utamanya itu ada 3. Yang pertama itu konsep positifisme, yang kedua adalah hukum 3 tahap, dan ketiga itu sosiologi sebagai pengetahuan. Yang pertama positifisme, yaitu konsep di mana ilmu pengetahuan harus berdasarkan empiris dan hukum yang dapat diverifikasi. Kemudian dan dia menolak spekulasi metafisika dan teologis. Yang kedua, pemikiran utama dari Comte adalah hukum 3 tahap. Menurutnya, masyarakat berkembang melalui 3 tahap intelektual, yaitu tahap teologis, tahap metafisika, dan tahap positif. Adapun yang ketiga yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang mana Comte membagi sosiologi itu menjadi 2 cabang utama. Yang pertama itu statika sosial, yaitu yang membahas struktur dan stabilitas masyarakat. Dan yang kedua itu dinamika sosial, yang membahas tentang perubahan dan perkembangan masyarakat. Yang keempat yaitu agama kemanusiaan, yaitu sistem kepercayaan sekuler yang bertujuan menggantikan agama-agama tradisional dengan fokus pada kemanusiaan dan kemajuan sosial. Yang selanjutnya adalah tokoh sosiologi Muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Nama asli lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, lahir di Tunis, Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Ia dikenal sebagai sejarawan, filsuf, ekonom, dan sosiologi yang pemikirannya jauh melampaui zamannya. Pemikiran utama dari Ibnu Khaldun itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ilmu umron atau sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, manusia, dan perubahan-perubahannya.
Yang kedua, teori ashabiyah, yaitu teori tentang solidaritas sosial atau kohensi kelompok. Yang ketiga, siklus peradaban yang terdiri dari tahap-tahap pertumbuhan, puncak dan kemunduran suatu masyarakat. Yang keempat, pengaruh lingkungan, yaitu mengetahui tentang pengaruh lingkungan, geografis dan iklim terhadap perkembangan masyarakat. Yang kelima yaitu pemikiran ekonomi. Ya, Ibnu Khaldun menjelaskan pentingnya pembagian tugas kerja, perdagangan dan peran negara dalam ekonomi. Pendidikan sebagai sebuah fakta sosial merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Emil Durkheim yang menganggap bahwa pendidikan adalah bagian integral dari struktur sosial yang mempengaruhi dan membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Adapun ciri pendidikan sebagai fakta sosial sebagai berikut. Yang pertama adalah berada di luar individu. Yang kedua, memiliki daya paksa terhadap individu untuk melaksanakan dan mentaatinya. Yang ketiga, tersebar di kalangan masyarakat dan menjadi miliknya. Mengapa kita perlu mengkaji sosiologi pendidikan? Nah, karena kajian sosiologi pendidikan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang struktur sosial yang dapat mempengaruhi hasil pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan status ekonomi, gender, etnis, atau latar belakang budaya. Dan bagaimanakah sejarah munculnya sosiologi pendidikan? Sejarah munculnya sosiologi pendidikan tak lepas dari dua tokoh sosiologi itu sendiri, yaitu Auguste Comte dan Ibnu Khaldun. Sosiologi pendidikan terlahir dari adanya keprihatinan beberapa tokoh sosiologi terhadap situasi pendidikan yang ada di dekat tempat tinggalnya. Adapun tokohnya yang menginisiasi kelahiran sosiologi pendidikan antara lain 1. Lester Frankworth, 2. Emil Durkheim, 3. Max Weber, dan 4. Robert Kooley-Angel. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan terdiri dari dua konsep. Yang pertama sosiologi dan yang kedua adalah pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial, struktur dan dinamika masyarakat, serta interaksi antara individu dalam kelompok sosial. Sedangkan pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Dan ketika kedua konsep ini digabungkan menjadi sosiologi pendidikan, maka disiplin ilmu ini berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial, termasuk bagaimana pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelas, ras, gender, dan institusi. Ruang lingkup sosiologi pendidikan mencangkup 4 aspek utama. 1.
hubungan antara sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan sistem persekolahan. Dan yang keempat, pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Mungkin ini dari saya tentang rangkuman materi kedua sampai ke-6 dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi saya ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.